datang di video edukasi kami mengenai analisis ekonomi Amerika Serikat, terkhususnya pada kenaikan suku bunga Fed. Belum masuk ke dalam analisis ekonomi Amerika Serikat, yang khususnya pada kenaikan suku bunga Fed. Nah, kita harus tahu dulu sih nih Indonesia termasuk ke dalam ekonomi apa. Nah, setahu saya dan menurut riset saya, ekonomi Indonesia ini termasuk ke dalam ekonomi terbuka, yang dimana sistem perekonomiannya di mana suatu negara menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain melalui kegiatan ekspor impor barang dan jasa, serta harus masuk dan keluar modal. Dalam ekonomi terbuka ini, suatu negara tidak hanya meninggalkan permintaan dan penanaman domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika pasar internasional. Nah, dalam keterbukaan ini memungkinkan negara memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, investasi asing, transfer teknologi, dan akses terhadap pasar global. Namun, di sisi lain, ekonomi terbuka juga rentan terhadap goncangan eksternal seperti krisis global, perubahan suku bunga negara maju, atau fluktuasi nilai tukar. Nah, di sini ada gangguan goncangan eksternal, di mana ada perubahan suku bunga, yang dimana ini masuk ke dalam materi kita, yaitu analisis ekonomi Amerika Serikat, yang khususnya kepada kenaikan suku bunga Fed. Halo Sobat Ekonomi, kalian pernah dengar nggak sih kalau keputusan ekonomi di Amerika Serikat itu bisa berdampak kepada Indonesia? Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana dampak perubahan ekonomi global tersebut dari Amerika Serikat, dan kita lihat ya apa yang terjadi baru-baru ini. Yang pertama, perubahan global yang kita ketahui ada kenaikan suku bunga dari The Fed. Nah, sejak Maret tahun 2022, Bank Sentral AS atau The Fed ini menaikkan suku bunga dari 0,08% hingga lebih dari 5% untuk menekan inflasi pasca pandemi. Dampaknya, biaya utang luar negeri Indonesia pun naik. Lalu, dana asing keluar dari Indonesia atau capital outflow dan nilai tukar rupiah pun menjadi melemah. Kedua, ada penguatan dolar AS. Nilai dolar AS atau indeks DXY ini makin kuat, yang akibatnya mata uang negara berkembang termasuk rupiah pun semakin melemah. Nah, harga komoditas seperti batu bara dan CPO pun turun, hingga mengakibatkan utang luar negeri di Indonesia itu dalam dolar itu semakin berat. Yang ketiga itu ada inflasi dan konsumsi AS melemah. Inflasi di AS atau Amerika Serikat sempat sangat tinggi menjadi 9,1% di tahun 2022, walau sudah turun ke 2,6% di tahun 2025. Konsumsi masyarakat AS ini tetap melemah. Nah, imbasnya ke Indonesia, ekspor ini bisa ikut turun karena permintaan barang dari AS menurun. Ketegangan Amerika Serikat dan Cina juga relokasi industri. Amerika Serikat memperketat perdagangannya dengan Cina, sehingga akibatnya banyak pabrik asing pindah ke Asia Tenggara. Nah, kabar baiknya Indonesia ini menjadi salah satu tujuan utama untuk investasi kendaraan listrik EV dan baterai. Dampak perubahan global tadi terhadap Indonesia itu yang pada neraca perdagangan, di mana surplus perdagangan turun dari 36,8 miliar US dollar di tahun 2023 ke 31 miliar US dollar pada tahun 2024. Dan pada neraca perdagangan ini harga komoditas jatuh dan ekspor ke Cina juga melemah. Lalu pada nilai tukar rupiahnya, di mana untuk Indonesia rupiah itu semakin melemah hingga pada angka 16.892 rupiah per US dollar. Nah, Bank Indonesia ini harus intervensi dan naikkan suku bunganya. Lalu pada investasi asing, investor asing menarik dana dari saham dan obligasi, di mana pasar keuangan goyah. Tapi investasi langsung dari FDI ke sektor EF yang listrik tadi ya, justru meningkat. Nah, itu kabar positifnya. Lalu dampak yang terakhir untuk Indonesia, di mana cadangan devisa dan kebijakan BI atau Bank Indonesia ini, di mana cadangan devisa naik ke 157,1 miliar dolar yang semakin kuat, dan Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga agar konsumsi tidak turun, dan pemerintah juga mendukung Bank Indonesia yang bekerja sama menjaga ekonomi Indonesia ini tetap stabil. Nah, bagaimana sih strategi Indonesia untuk menghadapi perubahan global dari kenaikan suku bunga The Fed yang Amerika Serikat tadi? Strategi itu dengan
diversifikasi ekspor. Jangan hanya bergantung pada komoditas saja, di mana kita harus memperkuat cadangan devisa dan kurangi tergantungan terhadap dolar, di mana kita akan memperkuat rupiah, lalu mendorong investasi asing langsung dari FDA di sektor strategis seperti listrik dan memperkuat kerjasama regional dan kebijakan fiskal moneter antar negaranya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas studi kasus terkini, yaitu kebijakan Fed. Apalagi kebijakan Fed ini sekarang itu mempertahankan suku bunga. Nah, apabila Fed itu menaikkan suku bunga itu Fed kan itu menaikkan suku bunga itu dari Juni 2025 itu untuk meredam inflasi setelah COVID gitu dan geopolitik. Nah, dampaknya apa? Dampak untuk negara AS ini sendiri yaitu inflasi turun, tetapi pertumbuhan ekonomi melambat. Dan dampak globalnya itu secara global itu dolar AS itu meningkat, arus modal keluar dari negara berkembang seperti Indonesia, nilai tukar melemah dan biaya utang meningkat. Selanjutnya ada dampaknya juga nih ke Indonesia sendiri, negara Indonesia sendiri, yaitu rupiah melemah. Contohnya seperti awal 2025 itu hampir 17.000 tuh yield. Yang kedua itu dampak ke Indonesia itu yield obligasi itu naik karena investor masih menjual SBN atau suku bunga negara. Yang selanjutnya itu yang ketiga ada IHSG terkoreksi. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa bulan yang lalu ya IHSG itu terjadi trading halt itu di mana sektor penerbangan itu terpukul sekali itu seperti properti dan penerbangan. Selanjutnya ada dampak ke Indonesia itu sektor real terdampak oleh mahalnya bahan impor dan suku bunga kredit tinggi. Nah, tanggapan dari Indonesia itu khususnya dari pihak BI Bank Indonesia itu untuk melawan naiknya suku bunga itu, yang pertama itu naik turun suku bunga itu tergantung dinamika pasar itu ditentukan oleh BI Bank Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia itu meluncurkan instrumen sekuritas rupiah BI atau SRBI. Yang ketiga itu ada intervensi pasar falas dan perluasan kerjasama antar mata uang lokal. Selanjutnya ada di pihak pemerintah, yaitu pemerintah itu menjaga defisit APBN tetap rendah, yaitu sekitar 2,8%. Selanjutnya mendorong infrastruktur, hilirisasi mineral dan subsidi energi. Selanjutnya gunakan kerjasama uang mata lokal untuk mengurangi tergantungan kepada dolar. Selanjutnya itu ada beberapa data pendukung, itu bisa dilihat dari atas. Selanjutnya ada arus kas modal asing FDI itu stabil ya dan cenderung naik sekitar 230 triliun, terutama sektor kendaraan listrik nih. Selanjutnya ada portofolio sangat fluktuatif nih, di kuartal 4 2024 mengalami outflow sekitar 2,06 miliar US dollar. Nah, FDI ini kan lebih tahan guncangan nih, sementara portofolio itu sangat mempengaruhi sentimen global. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kali ini ialah kebijakan ekonomi Amerika Serikat seperti kenaikan suku bunga oleh The Fed dan penguatan dolar AS memberikan dampak besar nih terhadap perekonomian Indonesia, yang dimana yaitu rupiah melemah, inflasi impor meningkat, dan terjadi arus keluar modal asing. Namun, meski begitu, Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat melalui kebijakan moneter dan fiskal yang responsif. Selain itu, upaya seperti intervensi pasar falas, penguatan cadangan devisa, dan hilirisasi industri, khususnya di sektor kendaraan listrik, ini tuh telah membantu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Nah, langkah-langkah ini juga memperkuat nih struktur ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.